Dalam Al-Quran, Allah tidak nyuruh membaca Quran Majid yang ada tulisannya ini sebenarnya. Lebih mengaji pada diri kita. Sebenarnya dalam Al-Quran tidak menyuruh Allah pergi ke masjid sana yang di Masjidil Haram. Sebenarnya. Allah menyuruh masjid yang ada pada diri, yang dibangun dengan masalu nurihi kamiskat piha misbah. Al-misbahu pi zujajah. Maka tadi, watin tubuhmu. Wazaitun adalah jantungmu. Maka lihat buah zaitun itu adalah berwarna merah, keunguan. Seperti ketupat yang bergantung. Bersudut 4. Di situ. Ya, di situ ada ilmu yakin, di situ ada ainul yakin, di situ ada hakul yakin, di situ ada isbatul yakin, di situ ada surga jannatul ma'wa. Kalau kau tidak lahirkan surganya di sini, tidak adalah surga di luarmu itu, karena surganya di sini. Kalau di sini neraka, yang hadir di hadapanmu adalah hidangan neraka semuanya. Kenapa manusia komplain ingin kenikmatan, kemudahan, tapi dia berhadap pada neraka hatinya. Yang datang adalah hidangan neraka. Allah misalkan neraka nar. Sesungguhnya bukan urusan nanti. Bagaimana engkau menjadikan adalah jantungmu adalah tadi ada. Zaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah. Tadi. Kaukabun. Jadikan kaukabun. Duriyun. Tadi semuanya. Min syajaratin. Nah ini syajarah. Zaitunatillah syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha. Yudi'u. Nah itu. Sampailah di sini nurun ala nurin. Jadi semua nurun ala nurin. Barulah kata Allah yahdillahu li nurihi mayyasha. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Anta iksyir. Nah, sekarang anta iksyirun wa ghali. Pohon tadi ya. Pohon yang mahal, pohon surga apa? Zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Maka disinilah baru ya Nabi salam. Datanglah keselamatan. Man dakhalahu amina. Jadilah ini tadi. Watin, wazaitun, waturisin. Turisin adalah di sini letaknya. Adalah merupakan bukit kesadaranmu. Kalau kesadaranmu kesadaran gagal. Kesadaranmu kesadaran makhluk yang rendah. Kesadaranmu kesadaran yang goblok. Kalau bahasa orang Belanda akhirnya menjadi bahasa kita goblok. Pada goblok. Tadi semua artinya adalah mental block. Di sinilah kesadaran. Rubahkan adalah ainul basyirah. Syu'aul basyirah, pikiran yang bercahaya. Ingat, hati-hati pikiranmu adalah jenderal. Kalau jenderalnya bodoh, dan jenderal ini adalah seumpama adalah kendaraanmu. Kau simpan di sini pada jenderal bodoh, pada jenderal yang tadi lemah, jenderal yang keyakinannya buruk, maka segala nasibmu tergantung kepada apa yang kamu pikirkan. Dikatakan orang-orang dari orang bijak, nasibmu akibat perbuatanmu, perbuatanmu akibat daripada ucapanmu, ucapanmu akibat dari pikiranmu, pikiranmu akibat jantungmu, kolbumu yang tidak menjadikan rumah Allah, baitullah, qulubul mu'min, baitullah, sahabat. Maka disitulah yang dimaksud man dakhalahu aminah. Semiliar kali kau bolak-balik ke Ka'bah itu. Semiliar kali jidat kamu nempel di temboknya. Tapi selama rumahnya di sini, kau biarkan. Inilah yang kata Allah. Innama ya'muru masyajidallah. Menggunakan masdarnya imarah. Bukan innama yu'amiru. Bukan. Orang sekarang adalah tadi semua. Perlu ke sana, tapi di sini dulu. Karena Allah sudah berkata, rumahnya sebelum itu ada. Sebelum Masjidil Aqsa ada. Sebelum Baitul Ma'mur ada. Inilah yang harus dirubah. Kembalilah. Aji diri, aji diri, aji diri. Maka inilah yang menjadi persoalan. Itu yang mau dirubah. Jadi yang dirubah adalah, karena ini adalah raja, pikiran adalah jenderal, maka seluruh tubuh ini adalah merupakan pasukannya. Maka jangan tangan ini menjadi pasukan gagal. Jangan telinga ini adalah, terima kasih, menjadikan, kan semuanya adalah tentang tubuh kita. Inilah kerajaannya. Dan disinilah pusat rajanya. Disinilah pikiran jenderalnya. Tadi semua. Maka pikiran yang tadi membuat diri kalian lemah. Itulah yang tidak akan membuat diri kalian move on. Tadi semua. Ya. Dan Allah sudah memberikan 5 nama untuk kekayaan kalian. Dan Allah sudah berjanji. Sebagaimana Allah berjanji kepada Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha rogoda. Hai Adam, pangantenlah. Bahagialah di surga itu. Yang diomongin Allah itu di sini. Tadi semua. Ya. Di sinilah kamu bahagia. Nikmati segala fasilitas yang telah kusiapkan.
Aku ciptakan kamu untuk bahagia bersama Hawa. Bahagialah. Maka tadi awal kata Abah, kalau kalian ingin berubah, jadikan baiti jannati, rumahmu adalah istanamu. Maka kemarin Abah sudah ajarkan tentang kosongkan rumahmu daripada hal-hal yang tidak berguna. Tadi semua belajar mengosongkan segala perkara, dari mulai lemari kita, pakaian yang sudah tidak perlu keluarkan. Biarkan ada space, karena selama tidak ada tempat, maka tidak akan ada rubah. Penuh dengan barang usang. Rumahmu penuh dengan barang usang, dapurmu penuh dengan barang usang, gudangmu penuh dengan barang usang. Maka kosongkan. Karena barang usang menurut kita boleh jadi adalah merupakan hurun in bagi orang-orang yang di bawah kita. Apa itu hurun in? Bukan bidadari. Apapun yang membuat hurun heran, kamu adalah hurun in. Bisa perempuan, bisa bunga, bisa kursimu yang bagus, bisa mobilmu, itu hurun in. Semuanya. Karena kita memaknai jannahnya sempit. Selalu di sono. Nah, ini hanya di sini tidak akan pernah dapat. Padahal di sono tergantung di sini semuanya. Masjid sono tergantung masjid sini semuanya. Karena inilah yang dia mengatakan. Tidak pernah Allah mengatakan, aku ada di Masjidil Haram, aku ada di Masjidil Aqsa. Ya kalau begitu. Kenapa? Karena akhirnya Allah menjadi banyak. Tapi pada manusia Allah tidak mengatakan begitu. Karena pada dasarnya di mata Allah setiap individu kita, kamulah satu-satunya itu yang ada di dunia ini. Di mata Allah. Allah hanya melihat hatimu. Seolah-olah hati manusia itu satu. Seluruhnya satu. Karena dipandang adalah hidupmu. Beda dengan masjid itu. Masjid sana, ya banyak. Tapi masjid yang Allah bangun, kamulah. Maka dikatakan perjalanan menuju Allah, furodah. Dan Nabi mengatakan, kullukum ra'in. Setiap individu kalian adalah pemimpin. Kalianlah. Maka Allah hanya akan melihat setiap individu. Ingat itu. Ya. Pahami. Ya. Maka yang harus dibangun untuk mental block, supaya nggak goblok tadi semua, adalah bagaimana membersihkan kolbunya. Tadi semua. Inilah. Supaya mandakhola amin. Karena tadi kata Allah. Watin, wazaitun adalah buah zaitun jantungmu. Adalah tadi semua. Sumpama ketupat, warna merah. Kan tadi buah zaitun juga merah. Zaitunatin adalah duriyun yuqadu min syajaratin. Nah itu. Pohon yang sejaroh. Yang tadi. Mubarakah, yang berkah. La syarqiyati wala gorbiyah. Nggak tumbuh di Turki, nggak tumbuh di Dubai, nggak tumbuh di Jeddah, nggak tumbuh di Masjidil Aqsa. Ada tumbuh di dalam jantungmu. Zaitunatil la syarqiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u. Sudah menyala di hatimu. Nurun ala nurin. Tadi semua. Barulah yahdillahu li nurihi mayyasha. Muncullah sifat Ghaniyun Allah, Mugni Allah, Razak Allah. Tadi semua. Inilah semuanya. Maka kata baginda Nabi, man dakhala nur, barang telah masuknya cahaya. Maka sandanya, salamun qaula mir rabbir rahim. Selamatlah kamu tadi semua ya. Maka kamu sudah surga. Nah, setelah kau melahirkan surga di hatimu, lepas dari goblok, maka disitulah segalanya. Maka tadi yang Allah katakan adalah apa namanya? Wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Inilah yang harus dirubah. Karena Allah tidak nyuruh bekerja sebenarnya. Apakah Nabi Sulaiman punya berapa kios? Apakah Nabi Sulaiman pernah berapa punya PT? Apakah Nabi Sulaiman punya apa? Tapi dia fakta 2/3 dunia miliknya. Karena dia mampu menghadirkan Allah Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razak. Tapi sekaligus dia melahirkan Ar-Rahman. Maka dia adalah memberi makan seluruh makhluk. Ahsin kama ahsanallah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah. Tapi jangan bayangkan tangan. Tapi adalah kekuasaan Allah. Belajarlah sebagaimana Allah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Coba belajar setiap pagi itu. Hilangkan diri. Maka Abah sudah anyarkan menutup. Kemudian tarik nafas. Tadi semua. Biasakan dalam apapun ada lidah ditekuk ke atas, gigi dirapatkan. Rasakan keluar masuk nafas tadi semua, terutama dalam sholat. Mau sholat maktubah, sholat sebelum sholat, sholat dalam sholat, tetap sholat adalah dengan nafasmu itu. Merasakan. Man akhraja nafasin bigori dikrillah fahuwal mayyit. Selalu hudur Allah. Bagaimana menghudurkan Allah, menghadirkan Allah dengan hidupmu. Karena tubuhmu adalah wayang-wayang yang tak berdaya. Kau bisa berdaya. Kau lupa kepada yang menggerakkannya. Tadi bahkan kurang ngajar menuntut dia dalang.
kau sedang wayang digerakkan. Hei dalang minta duit, hei dalang minta duit, hei dalang kasih rezeki. Coba tolong nggak itu kayak begitu? Padahal kamu tuh kalau nggak ada dalang nggak bergerak sama sekali. Padahal itulah manusia jadi goblok dari semua. Ya, selama ini saya yakin suatu hal kalian hanya minta duit, minta rezeki, tapi tidak menyadari kehadiran Dia. Di semua. Ya, akhirnya hanya olahraga hidupnya itu, mati masuk neraka aja. Bukan mati, sekarang pun sudah mati dalam neraka. Tidak punya ini, tidak punya itu. Tidak ada tempat tidur yang nyaman, ruangan yang adem, makanan tinggal pakai, buah-buahan tinggal makan, curcor cai. Inilah. Karena tadinya, terutama yang mantan-mantan itu, yang punya Tuhan berwujud manusia, itu semakin jauh kesusahannya tadi semua. Ya. Maka patalaqqa Adam min rabbih kalimat. Itulah. Ada kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul ridho, bahkan kalimat hadir Allah tanamkan pada hatimu. Maka tahalli, tajalli. Maka mulailah latih dari semua ya. Karena Allah sudah katakan ketika Adam udah diturunkan di surga di sini, di bumi ini, kata Allah tadi ada wa qulna ya adamuskun anta wa jaujukal jannah wa kula minha ragadan, makanlah segala fasilitas yang ada ini. Sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ikan-ikan kamu tinggal ambil batu, mau bacan kayak mau virus kayak mau apa. Jangan simpel memahami surga. Nah, inilah karena kebodohan, karena goblok juga itu pemahamannya. Tadi semua. Dia menghayal-hayal surga yang imajiner, tapi surga yang nyata di depanmu tidak pernah disyukuri. Yang nyata tubuhmu surga itu juga. Tadi bagaimana nikmatul ijad. Tadi semua matanya, telinganya, mulutnya, badannya, wujudnya, ilmunya tidak pernah disyukuri. Tidak ada kesadaran ke situ. Sehingga Allah tidak pernah hadir pada dirimu. Inilah yang menjadi persoalan man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan hadirnya Dia, bukan ngungketnya, bukan nong-nongnya jidat sampai pecah dua. Ada balak 3 di jidat. Semakin begitu justru makin jauh Allah. Inilah orang-orang yang sebetulnya Allah sindir. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Orang-orang yang merasa mulia, orang-orang merasa soleh, merasa orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Tapi faktanya jangankan dekat, tidak ada bahkan Dia di sisimu. Kalau ada Dia sudah terang hidupmu. Kalau ada Dia sudah kaya kamu sebenarnya. Ya, karena Dia adalah sang kehadiran. Dia Godiyun, Dia Bugni, Dia Rozak. Dan Allah sudah mengatakannya dalam Al-Quran. Allah ingin membuat kamu bahagia di dunia ini. Jangan juga dibalik ke biar di sini sengsara, yang tidak di sana di mana. Inilah yang akhirnya manusia terjebak kepada khayalnya sendiri. Hingga dia, padahal segala apa kebahagiaan di sini, bidayahnya bagus akan bagus nihayahnya. Tadi semua ya. Maka kata Allah, begitu Adam disuruh diturunkan, hei kalian pengantin baru Adam dan Hawa, ayo nikmati oleh kalian dunia yang begitu indah ini. Tadi bahkan Allah menyuruhnya apa? Berkelilinglah dunia. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum. Itu Adam setelah jatuh, hei mohon ampunan. Maka tadilah surat Nuh ayat apa namanya? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Itu surat Nuh 12. Suruh kita kembali taba ya tubuh, bergegas, karena ini surga begitu indah. Ada surga di Paris, ada di Barcelona, ada Norway. Ini begitu tanya oleh malaikat, nanti udah pernah kemana-mana, itu neraka berarti kamu ini selama hidup. Ya Karim, tadi inilah. Tadi kalau seandainya tidak ada pencerahan, tidak mampu basyirahnya menyaksikan, maka lihat kata Jalaluddin Rumi, inilah raudhoh min riyadil jannah yang sesungguhnya. Inilah jannatul ma'wa. Di sini kau dapat bidadari, di sini kau dapat hurun in, di sini dapat Mercy, Lamborghini, Ferrari. Kalau perlu adalah jet pribadi dari semua. Allah menyuruhnya. Dari semua. Jangan dibalik-balik dengan bahagia, biarkan miskin, biarkan susah. Aduh, di sini aja udah susah, ya gimana di sono? Tadi semua. Tadi karena selalu bidayah, nihayah tergantung bidayah. Tadi semua, ya.
Makanya fid dunya hasanah, waunya wau adab. Na'budu tergantung nasta'in, waunya nau adab. Tadi semua tidak ada akan bisa dilakukan si na'budu tanpa si nasta'in. Maka pada saat sujud kalian yang masih banyak melakukan maktubah, maka katakan nasta'in 11 kali atau 13 kali. Dari guru-guru Abah boleh 7 kali. Pada saat kita sujud, iya kan. Pada saat kita subhana rabbiyal a'la, rasakan tingginya dia, rendahnya kamu. Jangan sampai tidak ada hadir hati pada saat subhana rabbiyal a'la. Katakan, Maha suci engkau yang maha tinggi, tapi penuh dengan kesombongan. Padahal Allah sudah nyuruh, tempelkan jidatmu di tanah, tempelkan seolah-olah tempat sujud itu adalah dasar. Kamu adalah min sulalatin min tin. Kamu adalah tempelkan. Di hadapan Allah kita harus rendahkan, hinakan, matikan, fanakan. Tapi di hadapan manusia, banggakan dirimu. Ini giliran ketemu dengan manusia, dengan orang kaya, dengan orang ini. Ketemu dengan orang gagal, saling menyadari kegagalan, kejelekan. Aduh. Maka pada saat sholat tempelkan jidatmu. 2 telapak tangan tempelkan pada tanah. Dengkulmu tempelkan pada tanah. Seolah-olah 2 jari kakimu dari kepala sampai kaki. Kembalikan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah beres 3 kali baru kata engkau tadi iyyaka na'budu. Tapi setelah itu wa iyyaka nasta'in 7 kali, 3 kali, boleh 11 kali, ya. Maka disitulah bahwa sesungguhnya na'budu itu hanya akan bisa selamat dengan ditolong nasta'in, ya. Baru ada ihdinas siratal mustaqim. Selama tidak nasta'in dan kau yang sholat na'budu, aku yang sholat, aku yang ruku, aku yang sujud, akumu yang keempat itu tidak bisa berdaya apa-apa. Maka tidak akan ada siratal mustaqim. Sirat itu kalau mufasirin lah, umpama kamu menelan kacang yang kecil mudah, licin. Sirat itu namanya. Tapi kenapa manusia ini tidak bisa menelan persoalan? Karena kamu adalah subulas. Mendingan kalau subulas salah. Hanya jalan-jalan kecil, gang-gang. Karena kamu tadi semua. Maka Hikam mengatakan, tidak adalah sulit kalau seandainya kamu adalah bukan kamu. Pada saat permintaan itu yang kamu lakukan. Tidaklah mudah kalau yang meminta adalah kamu. Tadi semua. Ya. Inilah tentang itu sahabat. Ya. Maka membangun yang rizki ini, Abah sudah katakan Abah. Walaupun Abah tidak mau membahas ini sebenarnya karena akan takutnya menjadi ria, menjadi apa. Atau merasa soleh. Enggak. Tadi semua. Cuma karena kemarin ketemu orang, ternyata konsep dia sudah dibukukan dan bukunya bestseller. Kata Abah itu pekerjaan gua dari dulu. Tadi semua. Ya. Berbagi, belajar berbagi, belajar berbagi, belajar berbagi. Karena kita adalah tadi. Setiap mengosongkan segala sesuatu, baru ada isi yang baru. Silakan buktikan. Bagaimana kalian akan mengisi air gelas ini yang penuh? Kecuali kalian taholi. Tadi semua, ya. Apa yang harus ditaholi? Sifat-sifat yang berseberangan dengan sifat dia. Tadi, karena dia tidak akan mau masuk rumahnya. Selama adalah rumahnya tadi. Maka barulah dia setelah taholi, barulah masuk sifat mahmudah. Sifat dia, pemaaf, penyayang. Abah masih bingung kadang-kadang. Nggak tahu lah, mungkin juga Abah berproses. Wah, kenapa saya ini sulit menemukan dendam? Ternyata dendam bagi orang itu berat tadi semua. Benci itu rasanya kayaknya nempel di sini. Abah kadang-kadang bingung. Bagi Abah sendiri, nggak tahu di dunia ini nggak ada yang ku benci karena terlalu indah. Hanya melihat dia semata. Bahkan di babi sekalipun Abah melihat dia. Tadi, oleh si Garut itu nggak tahu Abah saya itu tolol, nggak apa-apa. Tadi semua. Bagi orang-orang yang sudah man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah. Tidak ada lagi fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Dari semua. Karena yang dohir itu yang batin. Karena yang akhir itulah yang awal. Bagi orang yang sudah tadi sampai kepada apa namanya hakul basyirah, segalanya hanya dia, sahabat tadi semua ya. Maka ayat tentang wa'mur ahlaka bisolat wastabir 'alaiha itu adalah kata Allah, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Telanjang saja kamu kata Allah. Tadi semua datang padamu. Tadi. Akhirnya justru manusia adalah kebalik di dalam prinsip hidupnya ya. Nah ini ya, jadi magnet rezeki adalah sesungguhnya karena dia apa namanya maka diawali dengan sadar. Sadar dulu, naikkan kesadaran yang Abah sampaikan barusan. Dengan pertama adalah kalau Nabi Adam adalah patalaqo Adam mir rabbihi kalimatin.
Ada kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas. Maka la tasulu illa bitaubatin nasuhi. Karena syaratnya tobat. Maka kenapa? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara wa yumdidkum bi amwal. Kamu akan dapat harta. Wal banin, keturunan yang soleh. Tak usah teriak, ya Allah jadikan. Udah. Sederhana itu. Harta datang, anak soleh datang. Tadi semua ya. Tadi wal banina tadi semua apa namanya istaghfiru rabbakum itu sebetulnya dulu sahabat kalau mau hujan sebetulnya surat Nuh ayat 12 itu ada istighfar tobat tapi istighfar bukan tobat istighfar itu ucapan orang bertobat yang paling utamanya bukan hanya istighfar bukan sholat sunat tobat ada tetapi adalah tobat taba ya tubuh taubatan apakah dengan inabah itu yang sempurna al inabatu ila daril hulud dikembalikan la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqilallah. Setiap kita mau melakukan apa awali dengan itu serahkan dulu. La hayyun aku tidak punya hidupku hidupnya. La ilmun aku ini tidak berilmu bahkan bodoh pun tidak. Tadi oh ini ilmunya wah buat nyerangin orang terus semua. La ilmun la syami'un aku budeg. Tadi yang kata tadi yang budeg dari yang selamat. Karena yang lain ngobrol sama teman, iya aku juga gagal. Iya, oh iya kalau saya itu gagal, wah gagal. Terjadilah reuni orang-orang gagal. Matilah katak yang gagal itu. Karena selalu mendengar temannya, jangan naik, nanti bahaya. Lebih baik kita pasrah saja pada Allah. Itu bunuh diri. Tadi orang-orang sekarang ini, tadi semua. Ya kerja enggak, logikanya berpikirnya masih salah. Itikadnya masih pada makhluk. Tadi bagaimana mau berubah masih goblok kayak begitu. Goblok, bukan goblok, goblok. Tadi semua, ya. Akhirnya dua katak itu mati. Yang selalu diskusi, oh udah, sekarang kita memang udah miskin di dunia ini. Kita ditakdirkan miskin. Hidup miskin. Ya udah, sengsara lah kamu. Masihnya nanti lahir lagi miskin lagi. Karena tadi, man kana fi hadil ama, bahwa bil akhirati ama. Aduh ya Allah, ya Karim. Maka abah kadang suka sedih, umuin teriak. Kamu itu jangan dikira di sini udah belangsak, nanti lebih belangsak lagi. Kalau prinsipnya seperti itu. Tadi kata Allah, man kana fi hadil a'ma, yang buta di sini akan lebih buta di sana. Tadi semua. Tadi inilah yang harus dibangun hari ini. Surgamu bangunlah, baru ada surgamu nanti. Tadi, ya. Karena surga nanti itu akan ada di sini lagi. Tadi semua. Mengulang lagi. Tadi semua, ya. Surat Ibrahim tadi. Ada ayat apa namanya 48 tadi semua ya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami adalah yang harus kita rubah dari semua. Maka ayo kita semua. Bagaimana metodologinya? Kemarin Abah sudah jangan ada zikir napas, ada zikir anfas, ada zikir lisan, ada zikir memulajamkan kalimatul ikhlas. Adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan hanya bunyi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan hanya ucapannya. Itikadnya harus dibangun ke dalam. Maka ada zikir ma'agoflatin dengan la ilaha illallah. Hanya untuk menyadarkan dengan bunyi itu kau menyadarkan. Tidak ada yang lain kecuali dia. Nah sadarkan itu. Aku tidak ada yang ada dia. Aku tidak ada yang ada dia. Aku tidak ada lagi sandaran kecuali dia. Tidak ada lagi yang kaya kecuali dia. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali dorau wala naf'an. Maka dikatakan adalah astagfirullahal adzim. Itu guru saya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdid zalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Itu istaghfiru rabbakum. Kata Allah dalam Quran dalam surat Nuh 12, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara. Gitu ya kalau ingat dulu waktu kecil. Wa yumdidkum bi amwalin. Tuh coba ya Allah, kata Allah. Kamu istighfar, kamu balik pada aku, berapa persen kamu kosongkan kamu, maka aku akan mengisimu
Itulah aku yang Goniyun, yang Mugni, yang Rozak. Tadi semua. Tadi. Wa yumdidkum bi amwalin wal banina wa yaj'al lakum jannatin. Jannah. Tadi semua. Dipanmu adem, tempat tidurmu adem, makananmu banyak, bajumu tinggal make, mobilmu tinggal kamu pilih mau yang mana. Tapi semuanya tidak ada di hatimu. Kosong. Ini baru punya ontel butut aja dipikirin terus. Tadi semua. Ya. Allah terhalang dengan ontel butut. Allah terhalang dengan sepeda butut, motor butut. Biarkan kamu naik Mercy, tapi hatimu bersama Allah. Begitu dong orang Islam itu. Ini udah. Hatimu bersama ontel butut, jiwamu bersama iblis. Aduh, itulah. Nestapa paling nestapa tadi semua. Maka tak baik daripada gitu mendingan Fir'aun. Kalau Fir'aun sejak bayi bahagia udah di istana. Begitu dia remaja pesta pora. Begitu dia dewasa dia itulah apa namanya dipuja-puja tadi. Begitu dia udah tua apa namanya pesta pora tadi semua. Udah tua adalah kaya raya. Kemudian dia kemudian di penghujungnya jadi raja. Bahkan Fir'aun itu tidak pernah sakit dari sampai dia raja. Walaupun di ujungnya matinya masuk neraka. Tapi kan dia masih mendingan. Ini lahir makai minumnya air susu tajin. Tadi semua. Kecil sengsara. Remaja banyak nestapa. Banyak derita. Begitu kawin hina dina. Tadi semua. Ya. Merana. Begitu tua sengsara. Mati. Masih neraka juga. Kata Fir'aun. Mending gua. Jangan sampai begitu. Ya. Karena itu bakal bagi orang rohani yang menyaksikan itu kasihan sahabat. Dan Abah menyaksikan begitu banyak manusia Islam sekarang ini justru ada di situ. Karena kalian nggak paham. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi wassamawat. Pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Langit diganti dengan langit yang lain. Kamu diganti dengan jasad yang baru. Tapi bisa jadi malah kamu lebih menderita dari kehidupan yang sebelumnya. Dari hari ini. Sebelum hari ini kalian move on. Tadi semua. Ya. Kalau hari ini tidak berubah. Maka tidak ada yang bisa merubahnya kecuali dirimu. Itu yang maksud. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi an. Ada sebagian ulama salah menafsirkan. Nggak mungkin manusia Allah tidak akan merubah kalau dia tidak berubah. Yang merubah tetap Allah, Bung. Tadi, makanya tadi, napikan dirimu. Biarkan dia takhalli. Tadi semua. Hadirkan dia. Hudur. La salata illa bihuduril qalbi. Tadi semua, ya. Maka di situ ada syu'aul basyirah. Ainul basyirah. Syu'aul basyirah adalah satu perasaan. Orang yang sedang takhalli. Dia sudah mulai dekat. Berarti kalau dekat itu masih ada dia dan ada Allah. Makanya la ilaha illallah. Naik kepada la ilaha illallah. Barulah nanti mukhatab la ilaha illa anta. Leburlah kamu dia tadi semua. Ya, itulah yang disebutkan. Syu'aul basyirah akan membawa kamu terasa dekat dengan dia. Pertama. Tapi kemudian kata Syatoilah. Naiklah kepada ainul basyirah. Maka engkau sudah lagi tidak menyaksikan keberadaanmu. Karena terlalu asyik engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu adalah wayang digerakkan oleh hidup. Tanpa hidup tubuh ini nggak ada. Tanpa hidup tubuh ini busuk. Tanpa hidup kita mati. Tanpa hidup kita adalah bukan apa-apa. La haula wala. Itulah tadi. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Sebagai penutup dari Abah biar ada amaliyahnya kepada kita adalah selalu mandi. Ya, diawali dengan mandi. Istinja awal. Ya, tadi bagaimana mandinya? Abah sudah ajarkan kemarin. Ada mandi 9. Mengguyurkan adalah kalimat la ilaha illallah di hati 3 kali. Guyurkanlah di tengah. Ya Allah, sucikan tubuhku. Bagian dirimu yang terluar. Karena itulah sifat iblis pada diri kita. Yang tidak mau sujud kepada Adam. Tadi semua. Ya. Kalau masih juga bandel, lakukanlah riyadhah. Saumkan tubuhmu kalau perlu. Siksa dengan saum Selasa, Rabu, Kamis. Biarkan tubuh ini disiksa. Kan hanya dengan saum, tubuh ini akan menyerah. Tadi semua. Kan tidak setiap orang itu beda-beda. Kotornya. Tadi. Kalau perlu kotoran, kalau tahu kotor tadi. Rendam dengan rinso.
kasih baik clean, digebuk, jebret, gosok kalau perlu. Makanya tadi, tidak setiap orang akan sama perlakuannya. Kalau pakaiannya hanya kotor biasa, cukuplah dikocok sedikit, jemur, udah balik lemari. Tapi bagi orang yang ingin mensucikannya susah, ya terpaksa rendam 2 hari pakai deterjen, seolah-olah begitu. Rendam. Maka itulah yang dikisahkan Rasul. Nanti di neraka itu manusia akan disiksa, dibersihkan. Bukan nanti, sekarang itu, sahabat. Bagaimana kamu nunggu di situ? Maka hari ini tidak disadari sedang dicuci, maka dianggap sebagai penderitaan. Maka orang yang tidak mengerti bahwa penderitaan itu adalah pencucian. Padahal bagi orang yang mengerti, terima kasih ya Allah. Engkau telah mendidik aku menjadi baju bersih. Tuh. Dikasih susah, dikasih ini, dikasih ini. Terima kasih ya Allah, engkau sedang melatih aku sabar. Tuh. Kasih rezeki sedikit. Terima kasih ya Allah, engkau telah melatih aku rezeki yang kecil. Terus begitu tiap hari adalah. Karena hidup ada sahabat, ada universitas kehidupan. Untuk kita memantaskan, bisa pulang enggak? Nah itu masalahnya. Tapi manusia di sini terasa disiksa oleh Allah, suruh sholat, suruh puasa, suruh ini, suruh itu. Tapi dirasakan sebagai siksaan, bukan pendidikan. Ya nggak ketemu tujuannya. Dia tujuannya baik, dan tetapi kita menganggapnya sebagai sebuah tadi siksaan tadi semua. Bari mengharapkan surga, tapi nggak diyakini, buktinya takut mati. Karena kalau orang itu rindu surga, apa yang cari surga yang ada di sono? Disinilah surgamu. Pergilah ke Barcelona, nikmati. Pergilah ke sebuah daerah di Swiss, tadi semua. Ya, rasakan udaranya, rasakan pemandangannya, keindahannya. Ayo kita semua dari mandi, la ilaha illallah, guyurkan semua. Kalau perlu nggak usah 3 kali 7 kali dalam hati ini. Lidah tekuk ke atas, gigi dirapatkan, guyurlah. La ilaha illallah dalam hati, jangan diucapkan kan di kamar mandi. Kalau perlu baca dulu suratul Fatihah atau baca Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul Rabbi, bihaqqi nur Muhammad. Kan tubuh kita adalah nur Muhammad. Ya. Maka guyurkan, ya Allah sucikanlah ruh jismaniku, jasadku ini. Inilah iblis yang selalu tidak mau sujud tuh. Kita kan taunya iblis tidak mau sujud, malaikat sujud, tapi nggak tahu nama, nggak tahu barang. Tahu-taunya tubuhmu sendiri iblis itu. Ternyata Firaun itu tubuh kita sendiri. Ternyata sapi yang harus disembelih itu tubuh kita sendiri. Ternyata guha Ashabul Kahfi itu tubuh kita sendiri. Nah tadi karena ngajinya tot gaca. Karena keluar dari diri ini. Tadi semua. Setelah kita dimandi, boleh 7 boleh. Terus guyur sebelum kamu tadi. Maka Abah punya kolam renang buat ngelap. Kalau perlu lelapkan di situ. Tadi semua. Leburkan. Karena kamu adalah berasal dari arasmu di atas air. Maka kembalikan pada air. Dari sperma. Seolah-olah begitu. Tadi. Kalau perlu pada saat kamu nyelam merasakan kamu itu sperma aja lah. Tadi semua. Biar kolam renang itu sperma. Sama dengan bedanya dengan kita. Di hadapan Allah. Ingat itu. Ya. Setelah guyur berapa kali, guyur lagi. Baca lagi pada air Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul Rabbi, bihaqqi nur Muhammad. Tetap lidah berbalik ke atas, gigi dirapatkan, kita akan pada hati adalah, ya Allah sucikanlah hatiku. Karena disinilah Allah tidak akan hadir, karena inilah rumahnya. Maka kalau dia tidak masuk, mandakhalahu, maka berarti mafhum mukhalafahnya, siapa dia yang tidak masuk, tidak amanlah kamu. Karena mandakhalahu amina. Tapi mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak masuk, celakalah kamu. Tadi man arado wa man arado an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Donka sempit. Tadi semua di sini. Segalanya sempit, rezeki sempit, segalanya sempit, kebahagiaan sempit, pikiran sempit. Tubuhlah ketakutan-ketakutan dalam hidup. Tadi semua ya. Kemudian yang ketiga, boleh juga dikatakan dalam kata Allah ilaha illallah. Sekarang Allah untuk membersihkan hatimu. Yang ketiga, guyur lagi. Kalau perlu sebanyak yang kamu mau, nggak apa-apa. Katakan dalam hatimu, ya Allah, sucikanlah jiwaku. Bukan ruhmu, jiwaku. Karena yang bermasalah itu tubuhmu, hatimu, dan jiwa kita. Aku 4, aku 3, dan aku 2. Kalau ruh, aku 2 itu adalah sesungguhnya adalah. Karena dia antara, jiwa itu selalu punya 2 bandol. Wa nafsi wa masawaha, falhamaha, pujuroha, wa taqwaha. Kalau dia lagi pujur, berarti pikiranmu akan menyuruh buruk pada mulutmu. Mulutmu akhirnya nasi buruk. Pada saat dia takwa,
maka dia akan memerintahkan kepada hatimu untuk pada pikiranmu, pikiran pada mulutmu, mulutmu pada jadi perbuatan, mulutmu jadi nasib yang baik. Maka inilah manusia harusnya untung. Kaya. Sukses. Karena tadi jiwa masih 2 bandul kayak jam. Nong, nang. Itulah jiwa. Maka qad aflaha man zakkaha. Maka sekali-kali kamu hati sedang baik, maka akan ketemu kebaikan. Tapi di hati sisi lain, walaupun jidat menempel di situ, tapi hatimu masih membawa benci. Bagaimana mungkin kau menghadapi dia membawa benci, membawa dendam, membawa iri, dengki, marah kepada makhluk dia, yang seluruh makhluk dia adalah perwujudan dari dia. Inilah kebanyakan kesalahan kita. Ya, jadi maka itulah sahabat barangkali yang bisa Abah sampaikan pagi hari ini. Setelah kita mandi, nanti Abah setiap akhir akan berikan amaliyah-amaliyah, kalian boleh catat. Kemudian pada saat nanti sholatnya dan wudhu, bukan hanya sebatas nyuci tangan. Maka disinilah wudhu yang sebenarnya wudhu, gunakan tangan ini seperti Nabi Ibrahim. Seperti si Baroh, walaupun musyrik dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena selalu memberi, berbagi. Tadi bukan sholat, bukan duha. Tadi semua. Ya lebih bagus kalau seandainya tubuhnya sholat, tapi hatinya nggak pernah sholat, kan masalahnya. Orang itu hanya senang aja dengan ungked-ungkedan aja, tapi hatinya nggak sholat. Kata Nabi itu, banyak orang sholat tapi tidak sholat. Banyak orang yang saum tapi iftar. Tapi banyak orang iftar tapi saum, kata Nabi. Nah itu. Berarti apa? Kita ini harus tiga-tiganya. Maktubah, wustoh, daim. Jasadmu, hatimu, jiwamu. Karena jiwa itu selalu punya 2 bandul. Qad aflaha man zakkaha, beruntung yang bersihkan si jiwa. Wa qad khaba man dasaha, rugilah. Karena si jiwa akan membawa ketidakyakinan pada hatimu, dibawa kepada pikiranmu, muncullah ketakutan-ketakutan, kau tariklah segala ketakutan, muncullah dari kalamu, kayaknya aku rugi, kayaknya aku susah, kayak ini, kelihatannya. Akhirnya jadi perbuatanmu, jadilah nasibmu. Semuanya kita yang buat.